Begitu pula dengan Trah Cikeas. Kalau tidak ingin tenggelam seperti Trah Cendana, sebaiknya tidak perlu berambisi untuk memaksakan kehendak dalam Demokrat kiamat, Cikeas tenggelam menyusul Cendana karena karma. Pak SBY sudah menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Ia sudah mampu melukis sejarah baru dan menutupi sejarah lamanya saat ia masih menjadi jenderal pada masa Orde Baru. Jenderal yang juga dianggap menjadi perpanjang tangan besi Soeharto dalam tragedi Kuda Tuli. Jika sejarah kelam di masa Orde Baru sudah dianggap tertutup dengan sejarah baru, entah apa yang ingin ditutupi oleh SBY selanjutnya, sehingga ia ogah pensiun demi menempatkan anaknya menjadi tokoh politik di Indonesia, karena ada kesan ia begitu ngoyo dan memaksakan diri dalam menaikkan AHY di pentas politik Indonesia. Kalau dibilang SBY ogah pensiun demi Indonesia, kita tentu saja berpikir keras untuk menggali kembali apa yang dilakukannya saat 10 tahun menjabat menjadi presiden di Indonesia. Adakah peninggalan yang bisa dipamerkan pada anak cucu kita dengan berkata, ini dulu dibangun pada zaman SBY? Sebab peninggalan yang begitu terkenal adalah Candi Hambalang hingga 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Saya berharap AHY berbeda dengan SBY. Harapan itu pupus karena AHY sepertinya sudah terbiasa menjadi anak manja. Tak hanya untuk ke Pilkada Jakarta pada tahun 2017, bahkan menjadi ketua umum partai pun tak luput dari karpet merah yang dipersiapkan oleh sang bapak. Asumsinya begini, kalau benar terpilihnya AHY sebagai aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat, tanpa campur tangan SBY, saya rasa KLB yang bikin rame memenangkan Muldoko jadi ketua umum tak akan membuat SBY turun gunung demi menyelamatkan kursi kekuasaan sang buah hati. Nah, pengalaman AHY bisa dibilang belum cukup dan tergantung pada SBY, sang orang tua sekaligus mentornya. Sebagai anak kandung dan anak didik, tentu saja ada potensi cara-cara yang dipakai AHY tidak jauh-jauh dengan cara SBY. Kalau sudah begitu, kesimpulannya sudah jelas, yaitu AHY sama dengan SBY. Memberikan tempat untuk AHY sama saja memberikan tempat untuk SBY. Kalau memang SBY berharap AHY itu tangguh dan hebat, semestinya jangan dididik menggunakan cara-cara lama. Jangan diajarkan strategi terzolimi seperti yang tersirat dalam lukisan yang diberikannya pada AHY. Lukisan yang dipropagandakan dalam media memiliki filosofi kokoh laksana batu karang, lentur bagai samudra. Nah, faedahnya lukisan itu untuk AHY apa? Apakah itu bisa mengubah AHY menjadi ketua umum partai yang hebat dan menghadirkan solusi untuk negeri ini? Kokoh laksana batu karang, lentur bagai samudra, bukankah itu pun bisa diartikan sebagai filosofi yang licik? Segala cara dilakukan asalkan menang. Apakah itu maksudnya? Sebenarnya apa yang bisa diharapkan dari sebuah lukisan SBY dalam mencari solusi? Memang lukisan terkadang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, keindahan, dan mencoba mengabadikan atau sekedar berekspresi. Saya begitu mencintai lukisan, tetapi lukisan itu bukan sebuah solusi atau cara untuk mendidik anak mengenai filosofi hidup. Kalau SBY mau mengajarkan filosofi hidup, harusnya SBY mendidiknya dari bawah, bukan tiba-tiba maju di pilkada setelah itu jadi ketua umum partai. Kasihan para senior yang bisa dibilang bangkotan, gak ada peluang karena kalah dengan Trah
Dan lebih kasihan lagi kami rakyat jelata yang dipaksa menerima tokoh-tokoh karbitan namun memiliki kuasa. Kalau SBY tetap menjadi bayang-bayang AHY, maka tidak ada yang pernah mau melirik AHY. Nanti kalau ada masalah dengan AHY, tiba-tiba SBY turun gunung. Pilkada sudah membuktikan bahwa pamor SBY sudah hilang ditelan waktu. Turunnya perolehan suara Partai Demokrat pun mau nggak mau sebagai pembuktian bahwa modal nama SBY saja tidak cukup untuk membuat Demokrat bertahan. Jika sudah begitu, itu sama saja mengundang kiamat Partai Demokrat. Jika SBY berhasil menutupi kiprahnya pada masa Orde Baru dan berhasil, keluarga Cendana tak mampu melakukannya itu. Meskipun berbagai cara dilakukan, bahkan ketika Tommy Soeharto membuat Partai Berkarya, sudah gurem dikudeta oleh kadernya sendiri pula. Tak hanya itu, meskipun propaganda rindu Soeharto dilakukan, hal tersebut tidak mampu menutupi julukan kepada Soeharto sebagai pemimpin diktator terkorup di zamannya. Menggemborkan lagi zaman Soeharto yang di buku-buku saat itu dituliskan, mampu swasembada pangan pun tak mampu menaikkan nilai jual Partai Berkarya besutan keluarga Cendana. Itu semua karena meskipun dulu di buku sekolah disebutkan Indonesia bisa swasembada pangan, namun pada kenyataannya banyak rakyat yang terpaksa makan nasi tiwul hingga jagung karena nggak mampu untuk beli beras. Nah, segala upaya sudah dilakukan oleh keluarga Cendana untuk menghilangkan stigma buruk Soeharto. Tetapi fakta terkait pembuatan kepres untuk keuntungan keluarga dan koleganya tak bisa ditutupi. Kepres tersebut bukan cuma satu, tetapi 8. Yang pertama, Kepres nomor 36 tahun 1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. Kepres ini dianggap membuka keran KKN pajak impor. Yang kedua, Kepres nomor 74 tahun 95 tentang perlakuan dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Kepres ini dianggap menguntungkan perusahaan taksi Mbak Tutut yang menggunakan Proton Saga. Yang ketiga, Kepres nomor 86 tahun 94. Kepres ini memberi hak monopoli pada PT Multi Nitroma Kimia di mana 30% saham milik putra Soeharto. Lalu untuk yang keempat hingga ke-8 Kepres yang ditemukan oleh tim riset Ketua Pukat UGM pun ditenggarai menguntungkan keluarga serta kolega seperti contoh di atas. Karma adalah nama lain dari sebuah hukum sebab akibat. Sepandai apapun kita berusaha menutupi sebuah fakta, pada akhirnya fakta tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Itulah hukum alam semesta. Hukum yang terjadi karena sebuah ikatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contoh lainnya adalah ketika nama Soekarno berusaha dicoreng dengan berbagai buku sejarah hasil buatan yang menang alias Orde Baru, tetapi itu semua tidak mampu menghilangkan sebuah fakta bahwa Soekarno adalah bapak proklamator. Perjuangannya untuk memerdekakan dan mempersatukan Indonesia bersama tokoh lainnya tetap tertulis dalam sejarah jagat raya. Belajar dari sejarah menuntut kita agar bijak dan tidak terjatuh pada lubang yang sama. Oleh sebab itu, kalau para kader Demokrat ingin partainya tidak kiamat, sudah semestinya membuat fundamental organisasi yang baik dalam pengkaderan. Begitu pula dengan Trah Cikeas. Kalau tidak ingin tenggelam seperti Trah Cendana, sebaiknya tidak perlu berambisi untuk memaksakan kehendak dalam meraih kekuasaan dalam politik kembali jika masih menggunakan cara lama.